Pemirsa, dua warga menjadi korban usai kejatuhan proyektil dari truk milik TNI Angkatan Darat yang terbakar dibarengi ledakan di ruas Jalan Tol Gempol di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara satu personil TNI Angkatan Darat meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka parah di rumah sakit. Truk milik TNI Angkatan Darat terbakar dan meledak di ruas Jalan Tol Gempol, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya seorang warga desa Winong, Kecamatan Gempol, menjadi salah satu korban terkena ledakan amunisi. M. Faisal terkena ledakan bersama anak paling bungsu bernama Noval, yang masih kelas 1 sekolah dasar. Saat itu, keduanya sedang melihat truk milik anggota TNI AD yang terbakar hebat disertai ledakan di ruas tol kilometer 772-774 Gempol, Pandaan. Namun tiba-tiba mereka kejatuhan proyektil dengan jarak sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Awalnya lukanya tak dirasa, namun selang kemudian terasa panas dan terpaksa dibawa ke medis terdekat. Untuk B, kejadiannya sekitar 500 meter. 500 meter, setengah kiloan. Oke, terus? Lebih kejadian ini ngelumpuk kali tiang-tiang kuatan nih, mau kejatuhan tuh dukur mau semerap kaget ya. Dandim 0819 Pasuruan, Letkol Nur Iskak menjelaskan, kronologi insiden terbakarnya truk amunisi milik TNI Yonif 509 BY 2 Kostrat. Kecelakaan bermula saat salah satu truk yang membawa muatan amunisi dan mortir terbakar di tol Gempol, Pasuruan. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik pada salah satu unit kendaraan. Kendaraan di depan ada api sehingga agak berhenti. Begitu berjalan terus berhenti, tiba-tiba ada ledakan. Nah, anggota yang di belakang ini pulang dari tugas operasi di Papua, sepertinya mungkin naluri tempur yang dimiliki, mendengar ledakan itu langsung mencari perlindungan. Selain itu, dua personil di dalam kendaraan yakni sopir Serka Untung Avisilia dan pendamping Serma Dino berupaya menyelamatkan diri. Namun keduanya mengalami luka parah dan dibawa ke IGD Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong. Meski mendapatkan penanganan medis dari tim dokter jaga, nyawa Serka Untung Avisilia tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara Serma Dino mengalami patah tulang pada paha kanan dan masih menjalani perawatan intensif. Pasca kejadian, akses tol arah Gempol, Pasuruan, dan Gempol, Malang ditutup total untuk proses evakuasi dan pengamanan lokasi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologi serta informasi terbaru dari terbakar dan meledaknya truk yang membawa alutsista TNI Angkatan Darat di Tol Gempol, kita sudah bersama dengan Letkol ARH Nur Iskak, Komandan Kodim 0819 Pasuruan. Selamat sore, Pak Dandim. Selamat sore, Mas Adit. Baik, Pak Dandim, informasi terkini terbaru ini seperti apa? Karena kan ada satu anggota TNI yang gugur, kemudian satu lagi masih mengalami luka dan ada warga juga yang terkena proyektil peluru. Silakan, Pak. Baik, Mas Adit, bisa kami jelaskan dalam situasi terakhir. Informasi yang disampaikan Mas Adit itu benar, bahwa ada satu personil yang meninggal dua dan satu lagi yang luka yang sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian kami sudah mengecek langsung informasi di lapangan terkait adanya anggota masyarakat yang tadi dua orang tua beserta anaknya. Kami sudah mengecek langsung di lapangan ya. Sudah kami cek di rumahnya, kami datangi dan ternyata benar terkena serpihan logam ya, terhadap kena di lengan kanan untuk anaknya itu dan bapaknya di tangan sebelah kiri. Namun kedua orang tua korban tersebut alhamdulillah sudah bisa kita tangani, sudah bawa tadi pagi, sudah dirawat, dijahit di Puskesmas Gempol dan sekarang sudah kembali di rumah untuk melakukan perawatan jalan. Insya Allah nanti 3 hari kemudian ada check up untuk melihat kondisi seluruhnya. Itu untuk informasi terkini, Mas Adit. Baik, Pak Dandim, ini bagaimana sebetulnya kronologi kejadian sampai
truk TNI yang membawa amunisi ini bisa kemudian meledak, kan seharusnya ada SOP yang kemudian dijaga kan, agar kejadian seperti ini tidak terjadi. Silakan Pak. Betul Mas Adit ya. Memang secara SOP sudah sesuai ya, sebelum mereka melaksanakan pergeseran dari Surabaya menuju Jember atau di home base itu sudah mulai pengecekan dengan SOP. Kemudian permasalahan sendiri setelah kejadian perjalanan sampai dengan di kilometer 774 itu tidak terjadi adanya ledakan. Memang saat ini masih diselidiki oleh tim dari Denpom 3 Malang. Secara umum kejadian ini yang awalnya bisa kelihatan api oleh truk yang paling belakang ini kemungkinan awal memang kami tidak bisa memberikan itu betul, tapi itu nanti akan kita hasil investigasi dari tim yang berwenang, gitu Mas Adit. Baik, lalu penyebab dari kebakaran ini sendiri apa Pak? Penyebabnya sendiri memang kami lihat ya, kami tidak bisa menjelaskan secara langsung di sini berkaitan dengan tim. Nanti kami, mohon maaf ini Mas Adit, kami tidak bisa, nanti kami menunggu dari tim sebentar, nanti kami akan update bila sudah ada penyampaian. Baik, artinya memang masih dalam penyelidikan ya? Betul, nanti ini tidak salah prosedur, jadi nanti kita menunggu tim yang memeriksa, sedang bekerja aktif, mudah-mudahan cepat segera diinfokan kepada masyarakat. Baik Pak Dandim, truk ini membawa apa secara detail dan berapa kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran ini? Rombongan truk ini ada 4 ya yang bekerja. Itu membawa perlengkapan kalau saya bertugas ya, kami melihat di muatan di truk itu ada ransel, kemudian perlengkapan pribadi. Nah, dari keempat itu salah satu truk berisi munisi bekal pokok satuan yang baru selesai melaksanakan tugas. Dari bekal munisi itu akan dikembalikan ke satuan. Kemudian untuk jumlah kerugian saat ini untuk kerugian material satu truk yang terbakar itu sudah kondisinya cukup parah, terbakar, dan sudah kita evakuasi untuk dijadikan atau penyelidikan. Baik, terima kasih Letkol A. Ihrahan Nur Iska, Komandan Kodim 0819 Pasuruan telah berbagi informasi kepada kami, dan kami masih akan menunggu bagaimana hasil penyelidikan dan penyebab dari kebakaran truk TNI ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dandim, selamat kembali bertugas.